Pinnya seperti ini ya, jadi aku baru sadar bahwa yang nomor 1A sebenarnya nggak diminta gitu ya, 1A nggak diminta. Ya udah, aku loncat aja ya. Jadi masih jet lag. Memberikan gambaran bahwa ya kemarin baru sampai terus ke Bandung terus ke Kendal. Nah, jadi Bu, karena kekurangan dokter spesialis itu banyak sekali seperti tadi. Nah, kita harus ngisi. Sekarang bagaimana cara kita mengisinya? Ya. Sesudah kita amati, salah satu masalah kenapa pengisiannya lamban adalah karena memang metode menciptakan dokter spesialis ini kita unik sendiri ya. Kalau di luar negeri, di semua negara pendidikan spesialis itu adalah pendidikan profesi ya. Di Indonesia itu adalah pendidikan akademik. Itu membuat jadi prosesnya berbeda dan kecepatan produksinya juga jauh berbeda ya. Inggris itu bisa produksi 6.000 dokter spesialis per tahun dengan populasi 1/5 kita. Kita produksinya 2.700, jadi sekitar 1/3-nya Inggris, ya, dengan populasi 5 kalinya dia. Ya, sesudah dilihat karena memang sudah kita banding-bandingkan, hampir semua semua negara, kalau kita mau jadi dokter spesialis, itu tetap bekerja di rumah sakit dan ditingkatkan kompetensinya. Kalau di negara kita, orang menjadi dokter spesialis itu harus berhenti bekerja, itu berbeda tuh. Kalau di negara lain, orang spesialis itu tetap bekerja. Di kita, spesialis harus berhenti bekerja. Kemudian harus bayar uang pangkal melamar ke fakultas kedokteran. Di luar negeri tidak ada. Dia langsung mencari tempat kerja lain di rumah sakit untuk meningkatkan profesinya dia. Kemudian harus bayar uang pangkal yang ratusan juta, kemudian harus bayar iuran uang kuliah yang puluhan juta per semester, kemudian tidak boleh bekerja selama dia jadi murid. Begitu lulus dapat ijazah, dia ngelamar lagi bekerja. Nah, konsep ini Indonesia unik tuh, satu-satunya di dunia. Kalau di dunia lain orang bekerja, kalau dia mau jadi spesialis, dia cari rumah sakit yang bisa memiliki kasus dan keahlian spesialis tertentu yang dia inginkan, dia bekerja di sana, dia mendapatkan gaji sebagai pekerja, kemudian sesudah lulus dia bisa bekerja sebagai spesialis. Jadi konsep ini yang sangat berbeda di Indonesia, dan ini sebenarnya di Undang-Undang Kesehatan sudah digolkan oleh teman-teman dari Komisi 9 yang sebelumnya. Memang karena Indonesia dulu sudah ada yang berbeda sendiri, nah itu keputusan kita waktu itu ya ini tidak ditutup, biarkan ini jalan. Tapi yang standar dunia ini juga ingin kita jalankan. Nah, ini memang masih dalam proses ini, karena kan dengan adanya cara yang baru ini, yang lama kan ya jadi merasa gimana gitu kan, karena merasa ada dua jalan yang berbeda. Padahal dibuat kami, kenapa kita jalankan? Karena itu tadi kekurangannya jauh sekali Bapak Ibu. Begitu kekurangan kita jauh, karena memang metode produksinya Indonesia itu beda sendiri di dunia. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Nah, untuk memperbaiki dalam berikutnya supaya kita nggak salah, kita memakai waktu itu datang ke Royal College of London, karena itu adalah salah satu pusat pendidikan spesialis dunia yang besar. Kemudian kita datang juga ke ACGME ini di Amerika. Ini pusat pendidikan kedokteran di rumah sakit yang besar. Kita lihat dua-duanya mana, akhirnya kita pilih yang ACGME. Kenapa? Karena mereka mau membantu, kemudian mereka sudah melakukan penerapan di negara lain. Jadi kayak Singapura itu 15 tahun pakai mereka. Karena Singapura juga mengalami masalah yang sama di 2006 atau 2009. Supaya memperbaiki proses pendidikan PPDS-nya. Ya. Di halaman berikutnya, ACGM ini adalah bukan perusahaan, ini institusi yang menstandarisasi 900 lebih rumah sakit pendidikan di Amerika, dan mereka mendidik 162.000 aktif residen. Jadi bayangkan kalau Indonesia 2.700 setahun lulusan, kalau kali 4 tahun ya kita mungkin 10 ribuan, 12.000. Dia 162.000 ya yang dia manage. Itu kita lihat ada scale-nya. Kemudian di halaman selanjutnya, dia juga dipakai oleh beberapa negara untuk memperbaiki proses pendidikannya. Jadi Singapura sudah melakukan itu dari tahun 2000-an.
Jadi Singapura merasa pendidikan spesialisnya juga kurang, mereka memakai ACJB selama 15 tahun melakukan reformasi pendidikan spesialis mereka. Dia juga lakukannya di Saudi Arabia dan di beberapa negara lainnya. Ya, jadi ini sudah terbukti memiliki pengalaman internasional di luar Amerika. Itu sebabnya kita menggunakan mereka untuk membantu melakukan standar pendidikan spesialis rumah sakit kita supaya langsung ke standarnya world class, ya, supaya jangan kemudian menghasilkan yang tidak baik. Nah, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.